warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-53, 54 dan 55 dari surah Hud, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu kisah yang kedua di dalam surah Hud ini. Kisah yang pertama, kisah yang sebelumnya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang pula kisah Nabi Hud alaihi salam yang sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu Nabi Hud ini adalah yang datang setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu beberapa generasi, lebih kurang 8 generasi. Semestinya mereka mewarisi kebenaran yang diikuti dahulu oleh Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan anak-anaknya yang selamat di dalam bahtera, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya berlalu generasi, kemudian ada yang menyimpang, kemudian berlalu lagi generasi berikutnya, bertambah penyimpangan, yaitu penyimpangan yang mereka lakukan adalah menyembah berhala, menyembah patung, sama seperti dahulu yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi berulang kembali kebatilan itu dipercayai, disebabkan adalah karena tidak menjaga pesan dari Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam, yaitu kepada kaumnya yang disebutkan di dalam ayat sebelum ini, yaitu kaum Ad, yaitu kaum yang menempati bahagian selatan dari Jazirah Arab, atau tepatnya pada hari ini di negeri Yaman. Nah, Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwasanya Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Mereka mestilah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ibadah yang mereka lakukan mestilah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mentauhidkan Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka ditimpa musibah, yaitu kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam mendapat musibah, yaitu selama 3 tahun tidak turun hujan, sehingga tanam-tanaman tak tumbuh, binatang ternak tak bisa hidup, kemudian manusia banyak yang mati, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah wanita-wanita tak bisa melahirkan anak. Wanita-wanita menjadi mandul. Maka dikhawatirkan generasi berikutnya tidak ada. Maka apabila generasi yang muda tidak muncul, maka tidak akan ada yang melanjutkan generasi sebelumnya. Tidak ada yang akan membantu, karena generasi yang sebelumnya tua, kemudian lemah, kemudian mati. Maka malapetaka, bencana yang menimpa mereka itu akan hilang apabila mereka mau
dua yang dipesankan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu yang pertama mereka meninggalkan kesesatan, yaitu menyembah berhala, tinggalkan. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada Allah. Dengan meninggalkan kemusyrikan, maka dosa-dosa mereka akan dihapus. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Kemudian dengan kembali kepada Allah, kemudian mereka berada di atas jalan yang benar. Kemudian mereka menebus keburukan masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dua pemberian utama. Ini disebutkan dalam ayat sebelum ini yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, yaitu pemberian yang pertama, Allah akan mengirimkan hujan untuk mereka. Awan akan didatangkan, kemudian tepat berada di atas mereka tinggal, kemudian hujan turun dengan deras, maka akan tumbuhlah tanam-tanaman kembali, bumi akan subur, binatang ternak akan berkembang biak, hidup mereka akan sejahtera, asalkan mereka meninggalkan kemusyrikan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Dan satu lagi, yaitu Allah akan memberikan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada pada mereka, yaitu Allah akan menjadikan kembali wanita-wanita mereka bisa melahirkan, sehingga menambah kekuatan dari kekuatan mereka yang sudah ada, karena generasi muda akan tumbuh, akan muncul. Kemudian apabila mereka beriman, maka kekuatan yang mereka miliki adalah kekuatan iman, kekuatan kebersamaan dengan Allah. Itu lebih hebat lagi dari kekuatan yang mereka miliki, andaikan mereka mau, yaitu mau meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan berhala, dan mau kembali ke jalan yang benar. Itu yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud sendiri, karena Nabi Hud adalah dari kaum tersebut, dari kabilah tersebut. Apa jawaban kaum Ad terhadap seruan Nabi Hud alaihissalam? Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam pertama mengatakan bahwasanya Nabi Hud tidak membawa bukti yang nyata, jadi mereka tak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Karena kamu wahai Hud tidak menerangkan kepada kami alasan yang membuat hati kami puas, maka kami tidak mau menerima apa yang kamu sampaikan itu. Apa yang disampaikan Nabi Hud? Mentauhidkan Allah. Kami tidak akan mentauhidkan Allah. Yang kedua, apa kata mereka? Bahwasanya kami selama ini menyembah berhala. Oleh karena kamu tidak membawa bukti yang nyata yang memuaskan hati kami, kami akan tetap terus menyembah berhala. Bermakna mereka ini keras kepala. Mereka telah membutakan mata hati. Setelah membutakan mata kepala, yaitu yang mata di kepala ini mereka butakan dengan tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah adalah mereka bisa lihat, buka mata kepala, yang menurunkan hujan siapa? Yang menumbuhkan tanam-tanaman siapa? Yang memberikan kehidupan kepada manusia sehingga wanita bisa melahirkan siapa? Tapi mereka butakan mata kepala, maka mata hati pun menjadi buta. Maka mereka ini sudah mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Pertama, dengan mengatakan Nabi Hud tidak membawa bukti yang nyata. Kedua, dengan tetap menyembah berhala. Dan yang ketiga, dengan mengatakan bahwasanya
apapun yang dikatakan oleh Nabi Hud, wahai Hud, apapun yang kamu katakan kami tak akan percaya. Jadi mereka menutup diri dari menerima apapun yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Dan yang keempat, ini yang lebih buruk lagi dari yang tiga sebelumnya, yaitu menuduh Nabi Hud memiliki penyakit jiwa. Wahai Hud, apa yang menimpamu ini adalah penyakit jiwa, dan penyakit jiwa yang menimpamu itu adalah karena berhala yang kami sembah telah mengutukmu. Jadi mereka menuduh Nabi Hud terkena penyakit gila, penyakit jiwa disebabkan karena berhala-berhala mereka. Apakah berhala itu punya kemampuan untuk mendatangkan kemudaratan? Tidak. Sampai begitulah mereka itu tidak menggunakan akal fikiran, sehingga yang tak berkuasa pun mereka percayai sebagai yang memiliki kuasa. Nah, dengan yang empat ini nampaknya kaum Nabi Hud alaihi salam mengingkari, menolak kebenaran sama sekali. Maka Nabi Hud melihat, ini tak bisa lagi, tidak bisa lagi berharap kepada mereka untuk menerima kebenaran. Maka Nabi Hud pun menantang mereka, yaitu tak ada nih bahasa yang lain kecuali bahasa tantangan saja yang paling tepat, yaitu dengan mengatakan kepada mereka, kalau begitu kamu menyangka aku gila, terkena penyakit jiwa, maka berkumpullah kamu semuanya tanpa terkecuali dengan berhala-berhalamu sekali, yaitu jalankanlah tipu daya untuk celakakan aku, yaitu umpamanya aku menjadi mati, binasa, lakukan, bukan hanya berhalamu, kamu sekali, dan aku menghadapinya. Jangan tunggu-tunggu lagi, hari ini, sekarang ini juga. Nah, ini yang disebut oleh Nabi Hud di penghujung ayat yang ke-55. Nah, bagaimana kesudahan kaum Ad alaihi salam setelah Nabi Hud menantang mereka, dan itulah yang terakhir yang dipilih oleh Nabi Hud alaihissalam karena mereka tidak mau juga menerima kebenaran. Ini akan disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, yaitu dalam pertemuan yang akan datang, bahwasanya mereka itu dilaknat oleh Allah dan mereka dicelakakan, dibinasakan, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Tapi pembahasan tentang balasan Allah ke atas mereka itu akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Lalu yang akan kita bahas sekarang ini khusus adalah jawaban dari kaum Nabi Hud atas seruan Nabi Hud alaihi salam supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah penolakan terhadap dakwah Nabi Hud alaihi salam. Inilah mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaitannya dengan ayat sebelum ini, yaitu pertemuan kita sebelum ini yang diawali dengan seruan Nabi Hud kepada kaumnya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu pembahasan yang lebih panjang dari ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian setelah itu kita terjemahkan supaya nanti kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Hud, ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa a'taraka ba'du alihatina bisu'. Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunih.
fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksudkan? Kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana, engkau tidak datang kepada kami bibayyinah, dengan bukti yang nyata. Bibayyinah, dengan bukti yang nyata. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bitariki, akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami, angkaulika, karena perkataanmu itu. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami laka, terhadap kamu atau kepada kamu, bimu'minin, akan percaya. Kami tak akan percaya kepadamu wahai Hud. In naqulu, tidaklah yang kami katakan, illa, kecuali i'taraka, telah menimpa kamu, ba'du alihatina, sebahagian dari sembahan-sembahan kami, bisu, dengan penyakit, yaitu penyakit gila. Sebahagian dari sembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu wahai Hud. Jadi kamu berkata dengan perkataan yang seperti itu kepada kami, karena dalam pandangan kami kamu sudah gila wahai Hud. Qala, Nabi Hud menjawab, inni, sesungguhnya aku, ushhidullah, menjadikan Allah sebagai saksi. Allah menyaksikan aku, Allah sebagai saksi apa yang aku lakukan. Washhadu, dan bersaksi pula lah kamu, anni, sesungguhnya aku, bari, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kamu sekutukan, min dunih, dari selainnya, dari selain Allah, yaitu berhala-berhala yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sekutukan. Aku tidak memperakui sedikit pun penyembahan terhadap berhala sebagai sekutu Allah, tidak. Fakiduni, maka lakukanlah tipu daya terhadapku, jami'an, semuanya, semua kamu tanpa terkecuali. Bukan berhalamu saja, kamu-kamu sekali semua, wahai kaum Ad. Summa, kemudian, la tunzirun, jangan kamu beri aku tangguh. Hari ini juga, sekarang ini juga, lakukan apa yang kamu mau lakukan terhadapku. Siapa di antara kita yang benar? Siapa di antara kita yang bertahan? Siapa di antara kita yang akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wah, Nabi Hud ini berani ya. Mengapa berani? Karena di atas kebenaran. Orang yang berani itu adalah orang yang berada di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran akan berani. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang jawaban kaum Nabi Hud alaihi salam atas seruan Nabi Hud alaihi salam. Jadi dakwah Nabi Hud nampaknya tidak mendapat sambutan dari kaum Ad. Maka kesudahan dari kaum Ad, nanti dalam pengajian yang akan datang, mereka dilaknat oleh Allah, Allah menarik rahmatnya dari mereka, kemudian mereka mati binasa, semuanya celaka tanpa tersisa. Itulah sunnatullah, yaitu kesudahan dari setiap orang yang menentang kebenaran akan berakhir dengan kebinasaan, cepat atau lambat, pasti. Itu adalah sunnatullah, dan sunnatullah itu tidak akan pernah berganti, dan sunnatullah itu tidak akan pernah menyimpang. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan pernah menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Sunnatullah, ketetapan Allah yang tetap, seperti itu diberlakukan dahulu, seperti itu juga yang akan diberlakukan sekarang sampai masa yang akan datang. Dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Menyimpang maknanya
bukan orang yang melakukan kejahatan itu yang dibinasakan, orang yang baik yang dibinasakan. Tak akan menyimpang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang melakukan kejahatan, maka mereka itu yang akan menanggung akibatnya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu mukaddimahnya sudah, kaitan dengan ayat sebelum sudah, kemudian kita sudah membacanya juga, mudah-mudahan mendapat pahala, dan sudah menerjemahkannya juga, mudah-mudahan sudah semakin dekat dengan ayat yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Kita ingin menikmati hidangan ayat-ayat Al-Quran ini, karena ayat-ayat Al-Quran ini bagaikan hidangan. Maka kita ingin menikmatinya. Dengan apa kita menikmatinya? Dengan iman yang ada dalam hati. Tak puas-puas kita menikmati hidangan ini. Membacanya tak puas-puas, mengulang bacaannya tak puas-puas, menghafaznya tak puas-puas, mempelajari kandungan maknanya lagi tak puas. Apa sebab? Sebab kandungan dari firman Allah isinya adalah ilmu yang luas. Karena yang berfirman adalah Allah yang memiliki ilmu yang maha luas. Andaikan 7 lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kering tinta tersebut, ilmu Allah belum habis lagi tertulis. Begitu luasnya ilmu Allah. Maka tafsir banyak sekali tafsir, ratusan banyaknya tafsir, dan setiap ulama tafsir menafsirkan kandungan ayat Al-Quran, dan berbeda-beda antara satu tafsiran dengan tafsiran yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kandungan ayat Al-Quran itu sangat luas sekali. Maka kita akan coba melihat kandungan ayat Al-Quran seperti mana yang disebutkan oleh para ulama tafsir kita. Ayat yang ke-53, qalu, mereka berkata, mereka yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad. Sudah kita sebutkan sebelum ini, Ad adalah salah seorang dari nenek moyang kaum ini, yaitu masih lagi keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa mereka bisa berada dalam kesesatan? Bukankah mereka dahulu apabila dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mentauhidkan Allah, mengapa mereka bisa pula menyekutukan Allah? Nah, ini adalah disebabkan karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Mereka mengikuti kehendak hawa nafsu, atau satu lagi, mereka mengikuti bisikan syaitan yang menyesatkan mereka. Karena syaitan setiap saat menyesatkan mereka, jangan sembah Allah, sembah selain Allah. Kemudian ia ikuti bisikannya itu. Awal-awalnya menyimpang sedikit, kemudian berlanjut generasi berikutnya menyimpang lebih besar lagi, kemudian lebih banyak pengikutnya, kemudian tak ada yang menegahnya, yang menghalangnya, yang mengingatkan, yang menasihati, yang membimbing ke jalan yang benar kembali. Kemudian kesesatan itu yang dipropagandakan, yang disebarluaskan. Akhirnya generasi berikutnya tak tahu yang benar itu benar, yang salah itu pula yang dikatakan benar. Akhirnya yang salah difahami benar, yang benar pula difahami salah. Seperti yang benar yang disampaikan oleh Nabi Hud difahami salah oleh kaumnya. Tapi sebenarnya mereka, andaikan mau menggunakan akal fikiran, andaikan mereka mau menerima dengan hati yang bersih, hati yang fitrah, yang suci, maka mereka akan mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Coba gunakan akal fikiran. Mungkinkah berhala melihat? Tidak. Berhala itu mana pula melihat? Mendengar? Tidak. Berhala itu mana mungkin mendengar? Kemudian bukan yang mencipta, malah berhala itu yang dicipta oleh manusia, diukir oleh manusia. Bermakna kalau tidak mencipta, tak punya kuasa. Bagaimana yang tidak punya kuasa disembah? Maka bagaimana manusia bisa menyembah berhala? Manusia yang berakal. Maka yang tidak berakal saja yang
yang akan menyembah berhala, yang tidak berakal yang akan menyembah berhala. Maka sebelum ini Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Tapi malangnya mereka tetap juga mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka yang telah tersesat sebelumnya. Maka mereka menjawab kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyeru mereka supaya mengikuti kebenaran. Apa kata mereka? Ya Hud, Hud bukan Nuh, Hud alaihi salam. Terbawa-bawa masih Nabi Nuh ini karena sebelum ini kisah Nabi Nuh. Ya, sekarang kita sudah pindah ke kisah Nabi Hud. Ya Hud, wahai Hud. Ini perkataan dari kaum Nabi Hud. Majitana, kamu tidak mendatangkan kepada kami bayyinah, bukti yang nyata. Sebenarnya bukti yang nyata yang mana lagi yang mereka minta? Bukankah sudah nyata Nabi Hud mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Penyampaian wahyu itu adalah bukti yang nyata. Wahyu itu sendiri, wahyu yang disampaikan itulah bukti yang nyata. Sekarang bukti yang nyata dari kebenaran apa sekarang ini? Kita sekarang ini. Ini dia Al-Quran, ini dia wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, inilah dia bukti yang nyata. Nah, kemudian mereka mengatakan, kamu tidak mendatangkan bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang mana lagi yang mereka minta? Berarti sebenarnya mereka hanya mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ini yang pertama. Jadi sudah nampak pengingkaran mereka, penolakan mereka, yaitu dengan menidakkan Nabi Hud sebagai yang membawa bukti yang nyata. Padahal wahyu yang disampaikan oleh Nabi Hud itulah dia bukti yang nyata. Mana lagi yang lebih nyata dari wahyu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, jadi ada 4 jawaban kaum Nabi Hud ini sebagai penolakan terhadap Nabi Hud. Yang kedua, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami dikarenakan perkataanmu itu wahai Hud. Nabi Hud kan mengatakan, ani abudullaha, ibadatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tinggalkan sesembahanmu itu. Nah, apa jawaban mereka? Tidak, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena perkataanmu itu wahai Hud. Berarti mereka ini sudah menutup hati mereka. Bermakna mereka ini keras kepala. Keras kepala itu karena keras hati. Karena semuanya berawal dari hati. Kalau hati sudah keras kepala. Keras kepala tak mau dididik, tak mau diajar, tak mau dinasihati, tak mau dibimbing, tak mau diingatkan. Padahal yang mengingatkan itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Mestinya mereka menggunakan akal fikiran bahwasanya Hud alaihi salam, mereka tahu siapa Hud alaihi salam, yaitu salah seorang dari mereka yang berakhlak mulia, yang menjalankan amanah. Maka semestinya mereka membuka diri, yaitu dengan menerima Nabi Hud alaihi salam sebagai Rasul Allah yang diutus kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka pula mengatakan, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami disebabkan karena perkataanmu itu. Kami dengar perkataanmu wahai Hud, kami dengar, kami fahami, tapi kami tak akan meninggalkan sesembahan kami. Nah, ini keras kepala namanya. Degil, tak mau diajar. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan yang ketiga jawaban mereka, dan sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu. Tadi berkaitan dengan perkataan Nabi Hud. Sekarang berkaitan dengan diri mereka, mereka membuat sikap. Sikap kami
adalah kami tidak akan percaya kepadamu selama-lamanya. Dari mana kita tahu? Karena jumlah ini jumlah ismiyah, yaitu perkataan ini kata benda di dalam bahasa Arab menerangkan bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya mereka akan seperti itu terus keadaan mereka, yaitu tidak percaya kepada Nabi Hud alaihi salam. Apapun yang kamu katakan kami tak percaya. Titik. Itu bahasa sekarangnya itu. Kalau koma berarti masih ada sambungan setelahnya itu. Kami tidak akan percaya kepadamu. Titik. Kalau sudah seperti itu, mereka betul-betul menutup diri mereka untuk didakwahi, untuk diseru kepada jalan yang benar. Maka kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Sudah 3 jawaban. Jawaban yang keempat lebih buruk lagi dari jawaban yang sebelumnya, yaitu inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah yang kami katakan berkaitan denganmu wahai Hud, melainkan inilah perkataan. Tak ada lagi perkataan yang lain. Inilah kata yang sesuai untukmu wahai Hud. Nah, kata ini adalah kata yang keji karena ditujukan kepada Rasul yang mulia, yaitu mereka mengatakan, wahai Hud, kami melihat kamu ini terkena penyakit gila, penyakit jiwa, yaitu kami lihat karena kamu mencela kepercayaan yang kami anut, yang kami ikuti. Dan tidak ada orang yang mencela kepercayaan kami melainkan orang yang gila. Hanya orang yang gila saja yang mencela kami. Jadi mereka ini menuduh Nabi Hud alaihissalam yang gila. Ini yang gila siapa sebenarnya ini? Inilah keadaan sudah berganti pengukur itu. Inqalabat al-ma'ayir, yaitu neraca itu sudah berganti, yaitu yang benar dikatakan salah, yang salah pula dikatakan benar, yang normal dikatakan gila, yang gila pula dikatakan normal, sehat. Nah, itu berlaku pada masa dahulu. Apakah berlaku juga pada masa sekarang? Oh, berlaku pada masa sekarang. Ya, orang-orang yang selalu pulang pergi rumah masjid, padahal beribadah seperti yang Allah perintahkan. Ini orang ini sudah terkena penyakit, yaitu penyakit candu kepada agama. Ini kata mereka, candu kepada agama. Ini sudah mabuk agama ini. Ada bahasa itu kita dengar sekarang. Ada, sampai dia lupa. Sedang bekerja, dia tinggalkan pekerjaan, kemudian dia pergi ke masjid. Nah, ini orang yang sudah tidak bisa lagi melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berlaku pada masa dahulu, berlaku pada masa sekarang pun juga berlaku. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Lihat di sini nih, pelaku perbuatan ba'du alihatina, sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila itu kepadamu. Jadi mereka mempercayai Nabi Hud itu telah terkena penyakit gila, yang penyakit gila itu yang menetapkannya kepada Nabi Hud adalah berhala-berhala mereka. Padahal ketika ditanya kepada mereka, berhala kamu itu bisa buat apa? Tak bisa buat apa-apa. Tapi mengapa kamu mempercayainya berhala itu yang menimpakan penyakit gila kepada Hud? Tak bisa jawab. Karena mereka memang berkata-kata tanpa akal. Mereka hanya mengeluarkan perkataan, tetapi tidak diiringi dengan akal fikiran. Hanya mengeluarkan kata dengan kebodohan. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sekali lagi, satu lagi, yaitu tambahan makna. Tidaklah kami mengatakan, tak ada kata yang lain yang patut untuk kami katakan kepadamu wahai Hud, kecuali
sebahagian dari sesembahan kami. Sebahagian. Mereka tidak mengatakan semua berhala kami telah menimpakan penyakit gila ke atasmu. Mengapa mereka menyebut sebahagian? Mereka ini menggunakan kata sebahagian ini untuk menakut-nakuti Nabi Hud alaihissalam. Wahai Hud, kamu sekarang ini sudah terkena penyakit gila ini karena sebahagian sesembahan kami telah melakukannya terhadap kamu. Kalau sebahagian dah seperti ini keadaanmu, apalagi semua sesembahan kami. Kalau semua sesembahan kami menimpakan keburukan ke atasmu, maka bukan penyakit gila lagi yang kamu dapat. Mungkin kamu ini akan mati binasa, celaka. Jadi mereka ini coba untuk menakutkan Nabi Hud alaihi salam. Apakah seorang Nabi akan takut dengan ancaman seperti itu? Apa sebab? Sebab seorang Nabi tahu betul bahwasanya berhala itu tak punya kuasa apa-apa. Kalau sekarang kita diancam, takut atau tidak? Diancam oleh dukun sekarang ini. Dukun tuh banyak cincinnya di jarinya, kiri kanan cincin, bahkan satu jari itu ada 2-3 cincinnya. Maka diperlihatkanlah cincinnya yang besar-besar. Kita tahu dukun itu meminta pertolongan kepada selain Allah. Dukun itu minta pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Innahu rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sebahagian dari bangsa manusia ada yang meminta bantuan kepada sebahagian dari bangsa jin. Nah, itulah dia dukun. Maka bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Kemudian dukun itu mengancam kita. Kalau kamu masih tetap mengkeji kami dukun-dukun ini, kamu tetap menuduh kami dalam kesesatan, maka kami akan mendatangkan kecelakaan ke atasmu. Takut atau tidak? Mengapa terdiam? Berhadapan dengan dukun, takut? Mengapa takut? Kalau kita meyakini bahwasanya yang berkuasa hanyalah Allah, selain Allah tak punya kuasa. Kalaupun ada kuasa pada selain Allah, itu pun dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku, Allah tidak izinkan, tak akan berlaku. Kalau memang percaya sepenuhnya kepada Allah, tidak akan mungkin takut. Sebelum ini Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Tapi malangnya mereka tetap juga mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka yang telah tersesat sebelumnya. Maka mereka menjawab kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyeru mereka supaya mengikuti kebenaran. Apa kata mereka? Ya Hud, Hud bukan Nuh, Hud alaihissalam. Terbawa-bawa masih Nabi Nuh ini karena sebelum ini kisah Nabi Nuh. Ya, sekarang kita sudah pindah ke kisah Nabi Hud. Ya Hud, wahai Hud. Ini perkataan dari kaum Nabi Hud. Majitana, kamu tidak mendatangkan kepada kami bayyinah, bukti yang nyata. Sebenarnya bukti yang nyata yang mana lagi yang mereka minta? Bukankah sudah nyata Nabi Hud mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Penyampaian wahyu itu adalah bukti yang nyata. Wahyu itu sendiri, wahyu yang disampaikan itulah bukti yang nyata. Sekarang bukti yang nyata dari kebenaran apa sekarang ini? Kita sekarang ini. Ini dia Al-Quran, ini dia wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, inilah dia bukti yang nyata. Nah, kemudian mereka mengatakan, kamu tidak mendatangkan bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang mana lagi yang mereka minta? Berarti sebenarnya mereka hanya mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ini yang pertama. Jadi sudah nampak pengingkaran mereka, penolakan mereka, yaitu dengan menidakkan Nabi Hud sebagai yang membawa bukti yang nyata. Padahal wahyu yang disampaikan oleh Nabi Hud itulah dia bukti yang nyata. Mana lagi yang lebih nyata dari wahyu yang disampaikan.
Kemudian yang kedua, jadi ada 4 jawaban kaum Nabi Hud ini sebagai penolakan terhadap Nabi Hud. Yang kedua, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami dikarenakan perkataanmu itu wahai Hud. Nabi Hud kan mengatakan ani abudullaha, ibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tinggalkan sesembahanmu itu. Apa jawaban mereka? Tidak, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena perkataanmu itu wahai Hud. Berarti mereka ini sudah menutup hati mereka. Bermakna mereka ini keras kepala. Keras kepala itu karena keras hati. Karena semuanya berawal dari hati. Kalau hati sudah keras kepala. Keras kepala tak mau dididik, tak mau diajar, tak mau dinasihati, tak mau dibimbing, tak mau diingatkan. Padahal yang mengingatkan itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Mestinya mereka menggunakan akal fikiran bahwasanya Hud alaihi salam, mereka tahu siapa Hud alaihi salam, yaitu salah seorang dari mereka yang berakhlak mulia, yang menjalankan amanah. Maka semestinya mereka membuka diri, yaitu dengan menerima Nabi Hud alaihi salam sebagai Rasul Allah yang diutus kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka pula mengatakan sekali-kali kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami disebabkan karena perkataanmu itu. Kami dengar perkataanmu wahai Hud, kami dengar, kami fahami, tapi kami tak akan meninggalkan sesembahan kami. Nah, ini keras kepala namanya, degil, tak mau diajar. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan yang ketiga jawaban mereka, dan sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu. Tadi berkaitan dengan perkataan Nabi Hud, sekarang berkaitan dengan diri mereka. Mereka membuat sikap kami adalah kami tidak akan percaya kepadamu selama-lamanya. Dari mana kita tahu? Karena jumlah ini jumlah ismiyah, yaitu perkataan ini kata benda di dalam bahasa Arab menerangkan bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya mereka akan seperti itu terus keadaan mereka, yaitu tidak percaya kepada Nabi Hud alaihi salam. Apapun yang kamu katakan kami tak percaya. Titik. Nah, itu bahasa sekarangnya itu. Kalau koma berarti masih ada sambungan setelahnya itu. Kami tidak akan percaya kepadamu. Titik. Kalau sudah seperti itu, mereka betul-betul menutup diri mereka untuk didakwahi, untuk diseru kepada jalan yang benar. Maka kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Sudah 3 jawaban. Jawaban yang keempat lebih buruk lagi dari jawaban yang sebelumnya, yaitu inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Tidaklah yang kami katakan berkaitan denganmu wahai Hud, melainkan inilah perkataan, tak ada lagi perkataan yang lain. Inilah kata yang sesuai untukmu wahai Hud. Nah, kata ini adalah kata yang keji karena ditujukan kepada Rasul yang mulia, yaitu mereka mengatakan, wahai Hud, kami melihat kamu ini terkena penyakit gila, penyakit jiwa, yaitu kami lihat karena kamu mencela kepercayaan yang kami anut, yang kami ikuti. Dan tidak ada orang yang mencela kepercayaan kami melainkan orang yang gila. Hanya orang yang gila saja yang mencela kami. Jadi mereka ini menuduh Nabi Hud alaihissalam yang gila. Ini yang gila siapa sebenarnya ini? Nah, inilah keadaan sudah berganti pengukur itu. Inqalabat al-ma'ayir,
yaitu neraca itu sudah berganti, yaitu yang benar dikatakan salah, yang salah pula dikatakan benar, yang normal dikatakan gila, yang gila pula dikatakan normal, sehat. Nah, itu berlaku pada masa dahulu. Apakah berlaku juga pada masa sekarang? Oh, berlaku pada masa sekarang. Ya, orang-orang yang selalu pulang pergi rumah masjid, padahal beribadah seperti yang Allah perintahkan. Ini orang ini sudah terkena penyakit, yaitu penyakit candu kepada agama. Ini kata mereka, candu kepada agama. Ini sudah mabuk agama ini. Ada bahasa itu kita dengar sekarang. Ada, sampai dia lupa. Sedang bekerja, dia tinggalkan pekerjaan, kemudian dia pergi ke masjid. Nah, ini orang yang sudah tidak bisa lagi melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berlaku pada masa dahulu, berlaku pada masa sekarang pun juga berlaku. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Lihat di sini nih, pelaku perbuatan ba'du alihatina, sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila itu kepadamu. Jadi mereka mempercayai Nabi Hud itu telah terkena penyakit gila, yang penyakit gila itu yang menetapkannya kepada Nabi Hud adalah berhala-berhala mereka. Padahal ketika ditanya kepada mereka, berhala kamu itu bisa buat apa? Tak bisa buat apa-apa. Tapi mengapa kamu mempercayainya berhala itu yang menimpakan penyakit gila kepada Hud? Tak bisa jawab. Karena mereka memang berkata-kata tanpa akal. Mereka hanya mengeluarkan perkataan, tetapi tidak diiringi dengan akal fikiran. Hanya mengeluarkan kata dengan kebodohan. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Sekali lagi, satu lagi, yaitu tambahan makna. Tidaklah kami mengatakan, tak ada kata yang lain yang patut untuk kami katakan kepadamu wahai Hud, kecuali sebahagian dari sesembahan kami. Sebahagian. Mereka tidak mengatakan semua berhala kami telah menimpakan penyakit gila ke atas. Mengapa mereka menyebut sebahagian? Mereka ini menggunakan kata sebahagian ini untuk menakut-nakuti Nabi Hud alaihissalam. Wahai Hud, kamu sekarang ini sudah terkena penyakit gila ini karena sebahagian sesembahan kami telah melakukannya terhadap kamu. Kalau sebahagian dah seperti ini keadaanmu, apalagi semua sesembahan kami. Kalau semua sesembahan kami menimpakan keburukan ke atasmu, maka bukan penyakit gila lagi yang kamu dapat. Mungkin kamu ini akan mati binasa, celaka. Jadi mereka ini coba untuk menakutkan Nabi Hud alaihi salam. Apakah seorang Nabi akan takut dengan ancaman seperti itu? Apa sebab? Sebab seorang Nabi tahu betul bahwasanya berhala itu tak punya kuasa apa-apa. Kalau sekarang kita diancam, takut atau tidak? Diancam oleh dukun sekarang ini. Dukun tuh banyak cincinnya di jarinya ini. Kiri kanan cincin. Bahkan satu jari itu ada 2-3 cincinnya. Maka diperlihatkanlah cincinnya yang besar-besar. Kita tahu dukun itu meminta pertolongan kepada selain Allah. Dukun itu minta pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Innahu rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sebahagian dari bangsa manusia ada yang meminta bantuan kepada sebahagian dari bangsa jin. Nah, itulah dia dukun. Maka bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Kemudian dukun itu mengancam kita. Kalau kamu masih tetap mengkeji kami dukun-dukun ini, kamu tetap menuduh kami dalam kesesatan, maka kami akan mendatangkan kecelakaan ke atasmu. Takut atau tidak? Mengapa terdiam? Berhadapan dengan dukun, takut? Mengapa takut?
Kalau kita meyakini bahwasanya yang berkuasa hanyalah Allah, selain Allah tak punya kuasa. Kalaupun ada kuasa pada selain Allah, itu pun dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku, Allah tidak izinkan tak akan berlaku. Kalau memang percaya sepenuhnya kepada Allah, tidak akan mungkin takut. Lam yakhsha illallah. Orang yang beriman itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana kalau ditantang seperti itu oleh dukun? Takut? Oh, berani-berani semua ini. Inilah buah dari pengajian. Tak akan takut. Kumpullah kalian wahai dukun-dukun. Jangan lagi satu pulau ini, berpulau-pulau kamu berkumpul semua untuk mencelakakanku. Celakakan aku, kumpul kamu semua. Wah, berani. Bukan karena kesombongan, tidak. Untuk menerangkan siapa yang sebenarnya benar. Kamu yang benar, yang meminta pertolongan kepada selain Allah, atau aku yang benar, yang meminta pertolongan hanya kepada Allah. Siapa yang akan dimenangkan, yang mentauhidkan Allah atau yang menyekutukan Allah? Itu orang yang berani karena mentauhidkan Allah. Begitulah Nabi Hud alaihi salam. Maka apa jawaban Nabi Hud? Qala, Nabi Hud berkata, ini sesungguhnya aku. Ini perkataan di atas keyakinan. Karena di atas keyakinan yang teguh, maka menjadi berani. Ushhidullah, aku menjadikan Allah sebagai saksi. Yaitu apa yang aku lakukan adalah yang benar, karena seperti yang diperintahkan kepada aku untuk mengatakannya. Karena aku seorang Rasul, Allah yang mengutusku, Allah memintaku untuk mengatakan supaya mentauhidkannya, maka aku katakan kepada manusia, kepada kaumku untuk mentauhidkannya, mentauhidkan Allah. Washhadu, dan saksikan pula olehmu wahai kaumku semua, menjadi saksi bahwasanya aku tidak akan berganjak, tidak akan berpindah, tidak akan berubah. Seperti mana dahulu aku menyerukan tauhid kepadamu, seperti itu juga sekarang. Meskipun kamu mengancamku dengan ancaman apapun. Anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kamu sekutukan dari selain Allah. Kamu menyembah berhala, aku berlepas diri dari perbuatanmu yang menyembah berhala itu. Fakiduni, maka jalankanlah tipu daya terhadapku. Makna tipu daya di sini, kamu melakukan tipu daya, yaitu untuk mencelakakanku, membinasakanku. Silakan, berkumpul kamu semuanya, jami'an, semuanya. Bukan sebahagian berhala, semua berhalamu itu kumpulkan bersama denganmu sekali untuk mencelakakanku. Silakan. Tsumma la tunzirun, kemudian jangan kamu beri aku tangguh, sekarang ini juga celakakan aku. Mengapa sudah sampai ke tahap seperti ini? Karena kaum itu sudah tak mau lagi dinasihati, tak mau lagi, tidak mau lagi dibimbing, diperingatkan. Begitu berani ya Nabi Hud alaihissalam, penyampai kebenaran mesti berani. Takut dengan ancaman, tak jadi sebagai penyampai kebenaran. Menjadi ragu-ragu pula setelah diancam, tak jadi menyampaikan kebenaran. Maka penyampai kebenaran mesti berani. Dan keberanian itu adalah karena pengetahuan yang cukup tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang mengatur alam semesta ini, sebagai yang berkuasa di alam semesta ini, sebagai yang menentukan di alam semesta ini. Yang menentukan bukan berhala. Berhala mendengar, tidak melihat, tidak. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya faham. Karena banyak juga yang tak faham. Masih juga lagi meminta kepada selain Allah. Ada tidak yang mengaku beriman tapi meminta kepada selain Allah supaya menang dalam pilkada? Ada yang minta kepada selain Allah? Ada. Supaya sembuh penyakitnya, ada yang minta kepada selain Allah? Ada.
supaya berkasih sayang dengan suami, dengan istri. Ada yang minta kepada selain Allah? Ada. Nanti dukun pun memerintah apa yang dia perintah, kerislah yang dia perintah, cincin lah yang dia perintah, gelang lah, tapi beli ya 10 juta. Kita ditipu, kita diperdaya. Masih banyak pada hari ini yang masih percaya kepada selain Allah. Maka dengan ayat-ayat seperti ini mengingatkan, sebab terperangkap saja kepada dosa syirik, melakukan dosa syirik, terhapus semua pahala yang sudah kita lakukan. Pahala salat terhapus, pahala puasa terhapus, pahala zakat terhapus, pahala haji, umrah habis, tak ada sisa lagi. Kemudian kalau tidak bertaubat, mati di dalam kemusyrikan itu tempatnya di neraka selama-lamanya. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan apabila tidak bertaubat sebelum mati, Allah tak akan mengampuni dosa itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik apabila bertaubat sebelum kematian. Tetapi apabila sebelum kematian tak juga bertaubat, mati dalam kemusyrikan, maka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka kita perhatikan betul ini pesan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Kisah-kisah masa lalu memang, tetapi pelajaran bagi kita hari ini, yaitu jangan sampai tergelincir kepada dosa syirik. Apalagi di hari ini, karena kebodohan kita ini mudah sekali tertipu. Mau kaya cepat, skim cepat kaya, maka diberikan uang sedikit, karena uang itu nanti akan diberanakkan oleh siapa namanya itu yang memperanakkan uangnya itu. Iya, mengeluarkan uang dari jubahnya. Padahal sebenarnya sudah masuk dulu uang itu dalam sakunya itu. Kita ditipu, kita diperdaya. Kemudian ada anak kecil dapat batu ketika main hujan, kemudian nanti dicelupkan tangannya dan dipercikkan air itu ke setiap orang yang sakit, orang yang punya hajat, maka sampailah hajatnya, sembuhlah penyakitnya. Mau saja dibodohi. Allahu Akbar. Dan yang datang ini kononnya berpendidikan pula. Pendidikan apa yang didapatkan? Mestinya gunakan akal fikiran kalau berpendidikan. Orang yang menggunakan fikiran tidak akan mungkin mempercayai batu yang tak punya kuasa apa-apa. Jubah, kononnya jubahnya bisa memperanakkan uang. Bodoh sekali untuk mempercayainya. Tapi ada yang tinggi pendidikannya percaya juga. Tak tahulah bagaimana bisa percaya, karena tipu daya syaitan itu. Maka kita bermohon kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kisah Nabi Hud alaihi salam sebagai pelajaran yang berguna bagi kita. Mudah-mudahan kita terpelihara sehingga tetap di atas agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah sampai kita meninggal dunia. Dihidupkan kita dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, dan dimatikan kita dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya akan masuk surga. Tapi kapan baru bisa mengucapkannya? Kalau dalam menjalani hidup itu betul-betul di atas kalimah la ilaha illallah itu, yaitu keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, tidak berubah dengan apapun keadaan atau apapun ancaman, yaitu tidak ada yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Untuk menyelesaikan persoalan, meminta hanya kepada Allah. Yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini hanyalah Allah. Kita mau yang seperti itu, sehingga kita menjadi bermarwah, menjadi
bermartabat, menjadi mulia, menjadi agung. Karena keagungan itu adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaknai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.